Dia mendorong ibunya ke bawah. Pukul dia beberapa kali. Lalu buka bajunya. Kemudian potong daging dari dada. Karena ada nama Amerika yang terukir di sana. Ketika ibu masih muda, dia diperkosa oleh seorang tentara kulit hitam. Dia bahkan mengukir tanda penghinaan di dadanya. Untuk menikah dengan AS dengan sangat cepat, dia menerima kenyataan. Begitulah Bong dilahirkan. Tapi dia lahir belum lama ini. Para prajurit kembali ke Amerika, meninggalkan ibu dan anak untuk saling mengandalkan di pedesaan. Warna kulit yang aneh membuatnya cukup menderita penghinaan. Dia dan ibunya hanya bisa tinggal di mobil rusak di luar desa. Ibunya selalu berfantasi, menulis surat kepada ayahnya setiap tahun. Semoga bisa pindah ke AS. Tetapi karena pengirimnya tidak tahu, surat itu terpental kembali. Tapi ibu tetap pantang menyerah dan masih punya mimpi indah. Bahkan akan membeli sayuran di desa harus menggunakan bahasa Inggris untuk berbicara. Ini Korea, berbicara bahasa Korea. Aku akan ke Amerika. Bibi sangat membenci. Dorong dia keluar. Bong dengan cerdik melihat mereka berdua berjuang satu sama lain. Dia mencurahkan semua penghinaan yang dia derita pada ibunya. Setiap kali memukuli ibu tanpa penyesalan. Pacar ibu terlihat memilukan. Sering membantu ibunya mendidik kembali Bong. Meskipun Bong memiliki kepribadian yang kasar, dia langsung menjadi pengecut di depan Hyun. Semua orang memanggilnya campuran. Tidak ada yang akan mempekerjakan dia untuk bekerja. Dia hanya bisa mengikuti Hyun untuk bekerja di peternakan anjing. Setiap kali dia pergi untuk mendapatkan anjing, dia duduk di kandang anjing. Setiap pulang ke rumah, tidak ada ruang, hanya bisa lari. Hyun sangat kejam. Gantung anjing tinggi-tinggi dan pukul mereka sampai mati. Adegan berdarah ini membuat Bong tidak berani melihatnya. Dia hanya bisa menceritakan kisah sedihnya kepada teman satu-satunya. Meskipun Jae-in tampan, kepribadiannya lembut. Dia ingin mengejar Dewi. Berikan semua usaha untuk menggambarnya. Tetapi ketika gadis itu melihatnya, dia dengan marah merobeknya. Lalu tampar dia dengan keras. Karena gadis dalam gambar itu benar-benar sempurna. Dan dia tidak ingin menghadapi kekurangannya dalam kenyataan. Jae-in menyelinap ke rumahnya saat hari sudah gelap. Melalui lubang kecil di jendela dia diam-diam mengamati sang dewi. Jae-in mengintip gadis-gadis tetapi membiarkan Bong tahu. Kedua sedang menikmati. Dia membawa Bong ke pintu depan rumah Dewi. Mereka berdua bergiliran menikmati keindahan langka ini. Tetapi ketika mereka berdua berkelahi, gadis itu mendengar gerakan itu. Dia mengambil pena dan menikamnya dengan keras ke dalam lubang. Keduanya panik dan lari. Masuk ke tenda besar di desa. Untungnya, Bong hanya mengalami cedera kulit, matanya tidak terluka. Dia menjadi sangat marah dan meninggalkan rumah. Ketika gadis itu berlari keluar, dia melihat Jae-in sedang melihat sebuah gambar. Cantik gak? Dia duduk di sebelah Jae-in dengan serius mempelajarinya. Suasana telah mencapai titik ini, dua orang bersiap untuk beraksi. Pada saat ini dua berandalan lewat. Jadi mereka menyeret Jae-in keluar dan memukulinya hingga koma. Ketika dia bangun, dia melihat gadis itu melarikan diri dengan panik. Untuk membalaskan dendamnya, dia mengubah kepengecutan masa lalunya. Pegang pistol untuk menghentikan dua penjahat. Kejahatan menarik pelatuknya. Dia melihat kayu menjadi bentuk pistol. Lalu masukkan pelurunya. Pegang pistol untuk menghentikan dua penjahat. Ayo tembakkan pistolnya. Pistol pemicu. Jae-in merusak mata kiri. Desa kecil ini. Tiba-tiba ada pemandangan yang lebih indah. Dua anak laki-laki mengikuti gadis itu. Tapi gadis itu sama sekali tidak mau memperhatikan mereka. Dia hanya ingin menemukan seorang tentara Amerika. Seorang tentara mengikutinya, membelikannya es krim. Sedikit bantuan langsung merebut hati gadis itu. Dia membawa gadis itu untuk mencari udara segar dan bertemu Hyun. Hyun tahu prajurit ini memiliki niat buruk. Tegur dia. Dia khawatir tentang gadis yang mengikuti jalan ibu Bong. Berteriak padanya dan memaksanya untuk kembali ke rumah. Gadis yang baru saja pulang memiliki reaksi kehamilan. Tak berdaya, ibu membawanya ke rumah sakit.
Setelah operasi gadis itu benar-benar pingsan. Tapi tentara itu datang untuk menemukannya lagi. Sabar ajarin dia naik sepeda. Hidupnya tampaknya telah memulihkan warna. Tentara merobek mata dari majalah. Tempelkan di wajah. Kemudian gunakan kata-kata manis untuk memuji kecantikannya. Dia memberitahunya tentang rumah sakit militer AS. Dapat dengan mudah disembuhkan untuk matanya. Satu-satunya persyaratan adalah agar dia mengenalnya. Gadis itu melihat bayangannya di air, ilusi yang tak terhitung jumlahnya tentang masa depan muncul. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia membuat keputusan. Pada hari operasi Jae-in tiba-tiba datang untuk menghentikannya. Jangan pergi. Kamu seperti ini, aku juga menyukainya. Tapi gadis yang mengenal Jae-in hanya berbohong padanya. Menyembuhkan matanya adalah keinginan hidupnya. Dia mendorong Jae-in keluar dengan tegas ke dalam mobil. Operasi itu sangat sukses untuk gadis dengan mata yang indah. Sebagai gantinya dia menjadi seorang punya tentara. Melihat Jae-in lagi, keduanya tidak berbicara. Dalam tatapannya Jae-in berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Tapi sebelum dia pulang, dia dihentikan oleh para berandalan. Untungnya Bong muncul tepat waktu. Pukul gigi lawan untuk jatuh ke tanah. Dia memeluk anak nakal itu sehingga saudara laki-lakinya yang baik bisa memukulinya. Jae-in membanting menjadi satu dan kemudian meledak. Kemarahan yang sudah lama tersembunyi akhirnya pecah. Tapi hari-hari baik tidak berlangsung lama. Jae-in dihentikan oleh preman lagi. Tapi dia tidak selemah sebelumnya. Matanya menunjukkan kedengkian. Sesampainya di rumah, dia serius berlatih menembakkan panah. Sepertinya dia mempersiapkan balas dendamnya dengan hati-hati kali ini. Bong dan Jae-in pergi untuk membawa anjing itu kembali ke rumah Jae-in. Hadapi hewan peliharaan teman. Dia tidak mau melakukannya. Dia pasti membiarkan anjing itu pergi. Hyun sangat marah sehingga dia memukulinya. Dia bahkan mengeluarkan borgol dan memborgolnya ke sepeda motor. Bong mengambil keuntungan dari tidur Hyun, dia memutar sekrupnya. Ambil ban dan lari. Dia mengambil semua penghinaan dan marah dan lari pulang. Tapi gambar di atas meja menggairahkannya. Seorang pemuda kasar berteriak kesakitan. Hidupnya penuh dengan stigma dan penghinaan. Melihat ibunya telah kembali, dia mencoba menahan. Menyeka air mata dari wajahnya. Kali ini dia tidak melakukannya lagi. Diam-diam meninggalkan rumah. Ibu yang mencuri sayuran orang ditangkap hidup-hidup. Berdebat dengan orang lagi. Ketika Bong lewat, melihat pemandangan ini. Dia menjemput ibunya dan membawanya pulang. Segera diikuti oleh pemukulan. Lalu dia mengeluarkan pisaunya. Ingin memotong daging di dadanya. Dia mengambil talinya. Dililitkan di leher paman. Ujung lainnya terhubung ke anjing. Untuk memakan makanan mereka terus bergerak maju. Setelah diseret oleh anjing, pamannya digantung. Dia pulang seperti dia tidak tahu apa-apa. Menangis dan mandi untuk ibu. Ibu hanya merasa ada yang tidak beres dan bertanya apa yang terjadi. Siapa sangka dia mengeluarkan belati. Menangis lebih menyakitkan. Ibu menahan sebentarnya. Dia menggertakkan giginya. Akhirnya memotong jejak ayah. Lalu dia buru-buru pergi ke peternakan anjing untuk menyelamatkan Hyun. Kebenciannya terhadap Bong tidak cukup untuk saling membunuh. Tapi roda yang kamu lepas terakhir kali tiba-tiba miring. Ketika polisi menemukan Hyun, dia sudah lama mati. Orang yang membunuh anjing itu mati seperti anjing. Polisi datang ke rumah Bong untuk menangkapnya. Baru saat itulah sang ibu tahu bahwa putranya telah membunuh seseorang. Dia mencari untuk waktu yang lama tetapi masih tidak dapat menemukan Bong. Tidak tahu sudah berapa lama sejak tanah membeku. Ibu berlari ke lapangan meneriakkan nama anaknya. Sampai salju musim dingin. Baru saja menemukan tubuh anak di lumpur. Dia ingin menarik putranya pergi tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi membawa rumput untuk dibakar. Setelah es mencair dia membawa pulang jenazah anaknya. Prajurit karena melanggar disiplin terpaksa kembali ke AS. Dia takut gadis itu akan melupakannya jadi dia mengeluarkan pulpen. Tuangkan tinta di dalam di atas belati.
Arahkan pisau ke dada gadis itu. Dia harus mengukir namanya di atasnya. Melihat bahwa dia akan mengikuti jejak Ibu Bong, gadis yang berjuang keras mendorong prajurit itu pergi. Dia memegang pisau yang membuat prajurit itu tidak berani maju. Kemudian mengambil pisau dan menusuk mata. Sejak itu, tidak ada yang berutang lagi kepada siapapun. Prajurit itu ketakutan setengah mati. Dia panik dan pergi. Tapi baru keluar pintu, menghalangi dengan menerbangkan panah. Jae-in menembakkan panah yang mengenai selangkangannya. Atasan dengan dingin mencabut panahnya. Jeritan kesakitan bergema. Jae-in pergi mencari penjahat menggunakan busur dan anak panahnya untuk membidiknya. Menembak satu, langsung membunuhnya. Penjahat lain yang menggertak dibawa kembali ke kantor. Dia menelan bola besi. Pergi ke kantor polisi untuk mengaku. Sementara musuh tertidur lelap. Jae-in mengambil kawat besi. Tekuk lehernya. Untungnya, polisi menemukannya tepat waktu. Lawan masih hidup. Karena menyebabkan masalah, Jae-in dikurung sendirian. Ketika gadis itu datang untuk mencarinya, keduanya menangis begitu keras hingga memilukan. Bahkan berita yang lebih buruk ada di belakang. Sejak Bong meninggal, ibu tidak lagi keluar. Dia memelukku dan memukuli dengan ringan. Kemudian tuangkan minyak dan gunakan satu penyala untuk membakar mobil. Dia merangkul mimpi Amerika yang tidak dapat diwujudkan dan mengakhiri hidupnya dengan putranya. Di jalan Jae-in melihat api besar. Dia mengatakan kepada polisi untuk menghentikan mobil tetapi pihak lain tidak memperhatikan. Hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya. Lagi pula, Angkatan Darat AS menemukan surat balasan di lapangan. Ini adalah prajurit hitam yang dikirim ke. Tapi surat ini datang terlambat. Segera tidak ada orang lagi. Ketika jejak sejarah tertinggal pada orang. Seberapa kejam itu?